Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailur Rahman, mahasiswa Prodi Hukum Fakultas dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolerasi ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Pada ranah hukum ekonomi, bahwa hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, bahwa analisis dan efisiensi ekonomi yang ideal dapat memandu praktik hukum. Hukum dan ekonomi menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk para pelaku ekonomi dalam menjalankan perilaku ekonominya. Jadi, di sini hukum dan ekonomi itu sangatlah penting sebagai alat sosial. Klaim deskriptif yang paling sering dikaitkan dengan hukum dan ekonomi adalah bahwa praktik hukum yang paling baik dicirikan sebagai alat untuk mendorong hubungan sosial yang efisiensi secara ekonomi. Untuk memahami klaim ini penting untuk memeriksa beberapa konsep dasar yang digunakan dalam model penalaran hukum ekonomi. Jadi hukum sebagai alat untuk mendorong itu hubungan sosial yang efisiensi dan efektif gitu dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan subjek hukum yang menjalankan perilaku ekonomi, baik itu seorang atau badan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan strata yang dipilihnya. Kegiatan pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungannya sebagai pelaku ekonomi. Jadi hukum dan ekonomi itu mempunyai hubungan timbal balik gitu, sehingga keduanya saling membutuhkan. 3. Pakar hukum mengeklaim bahwa hukum paling baik adalah hukum yang bisa meningkatkan efisiensi ekonomi. Tetapi bagaimana lembaga hukum dapat membantu mendorong efisiensi ekonomi? Salah satu cara adalah membantu menghindari sesuatu situasi yang mengarah pada kegagalan pasar. Secara fundamental gitu kan. Hukum yang paling baik ialah hukum yang bisa meningkatkan efisiensi ekonomi gitu. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa situasi monopoli sulit dilakukan dan dipertahankan. Secara lain, sistem hukum dapat digunakan untuk memastikan transaksi yang efisien dan ekonomis adalah melalui penegakan kontrak yang valid. Selain itu, karena ekonomi merupakan aktivitas sosial yang melibatkan sebagai pihak, maka diperlukannya aturan yang melekat dalam komponen-komponen tersebut agar tercapai cita hukum ekonomi sendiri. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada institusi. Kepercayaan warga terhadap oleh sebagai nilai yang dan diharapkan perbedaan antara kebijakan dan institusi publik seringkali dianggap sebagai salah satu kunci penjelasan tentang perbedaan tingkat pertumbuhan itu per kapita yang luas gitu sebagai negara. Jadi pertumbuhan ekonomi itu juga bergantung pada keefektifan gitu dengan hukum itu sendiri. Di antara institusi yang memiliki dampak terbesar pada kinerja perekonomian, sistem hukum dan pemerintah memainkan peran penting gitu. Memahami bagaimana hukum dan peraturan mempengaruhi pelaku ekonomi fundamental di era modern gitu. Pelaksanaan sistem hukum dapat berdampak pada banyak dimensi. Optimalisasi alokasi sumber daya dan peningkatan produktif.
apalagi peran sistem pemerintah yang ada tidak berfungsi, sudah biasa dipastikan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada. Jadi implementasi hukum terdapat pembangunan ekonomi itu dapat membawa dampak yang sangat signifikan gitu kan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.